Yesus akan datang apa? Segera. Ya, saudara, tanda akhir zaman itu sudah semakin nyata. Tadi pujian, persiapkan dirimu. Yesus mau datang segera karena tanda akhir zaman sudah dekat. Ya, baik. Slide-nya boleh diteruskan. Ya, ada tanda akhir zaman yang saya sudah saudara siapkan di sini. Ya, slide-nya. Oke, terus lagi. Ya. Ya, coba dibaca tanda akhir zaman yang pertama itu apa, saudara? 23. Penyesatan Mesias apa? Mesias palsu, ya. Di dalam Matius 24 ayat yang kelima, ya saudara, bahwa akan ada penyesatan, ya, di akhir zaman akan semakin banyak penyesatan. Oleh karena itu, saudara, pada saat kita saudara mendengar ataupun kita melihat di YouTube khotbah-khotbah, kita harus menseleksi, ya, kalau memang khotbahnya tidak sesuai dengan iman kita, maka saudara, kita harus menolaknya, ya. Oleh karena itu kita harus berjaga-jaga, ya. Yang kedua apa itu, saudara? 23. Yang kedua apa? Penyakit menular, ya. Nah, saudara, kita sudah melalui masa Covid, ya. Nanti kita nggak tahu ke depan apa yang akan kita hadapi. Namun, saudara, kita firman Tuhan katakan tanda-tanda akhir zaman sudah semakin nyata, ya. Kalau saudara perhatikan, ya, di Atlantik, saudara, ya, di kutub utara atau selatan itu bongkahan es yang sudah mulai mencair, ya, saudara. Kita lihat bagaimana pemanasan global sudah semakin hari semakin panas kita, ya. Dunia sudah semakin tua, ya. Oleh karena itu kita harus, saudara, mempersiapkan diri karena Tuhan sudah mau datang. Amin. Ya. Yang berikutnya adalah perang, gempa, dan kelaparan, ya. Saudara, itu terjadi peperangan, ya, saudara, dan gempa bumi dan juga kelaparan. Yang berikutnya apa, saudara? 23, aniaya dan murtad, ya. Menjelang akhir zaman dikatakan bahwa akan ada penyesatan, akan ada gempa, akan ada penyakit menular, akan ada, saudara, aniaya. Banyak, saudara, orang-orang yang sudah tawar hati dan meninggalkan Tuhan, ya, saudara. Yang berikutnya apa? Injil diberitakan, ya. Nah, yang berikutnya yang terakhir 23, kembalinya apa? Kembalinya negara Israel, ya. Saudara, setelah 1500 tahun sudah berpencar ke seluruh dunia, maka saudara, bangsa Israel dibuatkan mempunyai negaranya sendiri. Dan pada tahun 48, saudara, negara Israel memproklamirkan kemerdekaannya, ya. Dan firman Tuhan katakan di dalam Matius 24 ayat 32 sampai 34 bahwa satu angkatan tidak akan berlalu sebelum semuanya berlalu, ya. Oleh karena itu kita sudah berada di zaman akhir. Katakan sama-sama, kita sudah berada di mana? Di zaman akhir, ya. Colek kiri kanan, mesti persiapkan diri, ya. Karena apa? Tanda akhir zaman sudah mulai nyata, ya, saudara. Tadi lagu pujian, tanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita untuk menerima keselamatan. Next lagi, yuk. Ya, saudara, ada 2 tahap kedatangan Kristus. Yang pertama adalah, coba dibaca sama-sama 23. Kedatangan Kristus di awan-awan, ya. Saudara, itu mengangkat orang percaya, itu rapture. Kalau saudara lihat gambarnya, ya, bahwa saudara ada orang yang diangkat, ada orang yang tertinggal. Nah, orang yang tertinggal ini akan mengalami yang masanya masa aniaya, masa antikris, ya. Nah, saudara dan saya jangan sampai kita mengalami masa aniaya. Amin. Ya, oleh karena itu saudara dan saya, kita harus mempersiapkan diri, ya, benar-benar bahwa saudara dan saya, ya, pada waktu Yesus datang kita terangkat. Amin. Siapa yang mau terangkat, saudara? Menyongsong Tuhan di angkasa, di awan-awan. Amin. Ya, saudara, hanya orang yang sudah lahir baru, ya. Oleh karena itu, saudara, orang yang diangkat bukan berarti orang Kristen yang sering ke gereja, tapi kalau hidupnya masih rusak,
hidupnya masih hidup dalam dosa, dia akan tertinggal, ya. Dan dia akan mengalami yang namanya masa aniaya. Itu masa antikris, ya. Nah, saudara, ada yang diangkat, ada yang ditinggal. Di dalam Matius 24 ayat 40 sampai 44 dikatakan, kalau ada dua orang yang di ladang, yang satu diangkat, yang satu ditinggal. Ya, yang diangkat tentu yang sudah bertobat. Yang ditinggal masih hidup dalam dosa. Colek kiri kanan, jangan hidup lagi dalam dosa. Amin. Ya, tahun baru harus hati yang baru. Amin. Ya, jangan sampai kita tertinggal. Ya, kalau tertinggal kita mengalami yang namanya masa aniaya, masa antikris. Itu namanya kesusahan besar. 7 tahun, 3,5 tahun kesusahan. Ya, 3,5 tahun lagi itu kesusahan yang amat besar. Ya, saudara, dibayar dengan yang namanya nyawa. Oleh karena itu saudara harus benar-benar mempersiapkan diri. Amin. Ya. Terus lagi next. Yuk kita baca 1 Tesalonika ayat yang keempat. 1 Tesalonika ayat yang keempat, ayat 16 dan 17. 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Ayo kita baca sama-sama. Ya. Oke. Yang sudah ketemu katakan amin. Oke, yuk kita baca sama-sama ya. Sudah? Oke. 2, 3. Maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit, dan sesudah itu kita yang masih hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Yang dikatakan bahwa Tuhan akan turun dari surga. Saudara lihat gambarnya, Tuhan akan turun dari surga, dan dikatakan mereka yang mati dalam Kristus akan bangkit. Amin. Jadi kebangkitan itu hal yang pasti. Katakan sama-sama, hal yang pasti. Ya. Jadi kebangkitan itu hal yang pasti ya saudara ya. Dan kita yang masih hidup, dikatakan firman Tuhan bahwa kita yang masih hidup kita akan diubahkan. Menyongsong Tuhan di mana saudara? Di awan-awan atau di angkasa ya. Baik saudara, terus lagi slide-nya. Nah, coba dibaca saudara, dibaca 2, 3. Yang diangkat itu yang sudah apa saudara? Yang sudah lahir baru. Nah, pada saat kita diangkat, saudara, menyongsong Tuhan di angkasa, maka saudara kita akan menghadapi yang namanya tahta pengadilan Kristus. Katakan sama-sama, tahta pengadilan Kristus. Nah, di tahta pengadilan Kristus ini orang percaya dihakimi bukan untuk mengadili dosa, karena kita sudah diangkat. Amin. Berarti yang sudah diangkat itu yang sudah lahir baru, ya. Nah, saudara, tetapi untuk menentukan yang satu dapat pahala, yang satu tidak dapat pahala, ya. Saudara buat baik, ya. Tetapi motivasi saudara buat baik itu supaya dipuji. Nah, itu nggak dapat pahala, saudara. Karena itu kita berbuat baik harus tulus. Katakan sama-sama, harus tulus. Amin. Ya, jadi saudara mau dapat pahala, angkat tangan yang mau dapat pahala. Jadi pada saat kita diangkat, bukan lagi tahta pengadilan Kristus itu bukan untuk saudara menentukan dia masuk surga atau neraka, sudah pasti masuk surga. Amin. Tetapi saudara yang satu dapat pahala atau tidak? Ya, di dalam 1 Korintus 3 ayat 12-15 dikatakan ada seorang yang membangun di atas dasar apa? Emas, perak dan batu permata. Nah, ini orang yang murni, orang yang tulus, ya. Saudara berbuat baik dia tulus. Tetapi ada juga yang membangunnya di atas dasar apa? Rumput, jerami, dan kayu. Kalau rumput, jerami, dan kayu, kalau kena api gimana saudara? Bakar habis. Ya, walaupun saudara dia satu gereja, pendeta jemaatnya banyak saudara, tetapi kalau dia sombong, dia merasa bahwa dirinya lah yang saudara ya hasil daripada dirinya, dan dia membuat dia sombong dan angkuh saudara, dia selamat tetapi upahnya tidak ada ya.
Karena itu saudara dan saya kita harus mendapatkan upah atau pahala. Amin. Ya, kalau buat baik harus tulus. Saudara mau diangkat, angkat tangan. Mau diangkat, betul. Ya, kiri kanan. Mau diangkat. Nah, kiri kanan bertobat. Amin. Masa mau diangkat masih mabok-mabokan? Mau diangkat masih ngomongannya masih kotor. Kalau di surga kan nggak ada yang kotor, saudara. Perkataan kita juga kudus, pikiran kita kudus, hati kita kudus. Karena itu, saudara, setiap kita berbuat dosa kita harus cepat-cepat bertobat. Amin. Ya, saudara mau diangkat Tuhan, amin. Ya, terus lagi. Nah, setelah kita menerima, ada yang menerima upah, ada juga yang enggak. Ya, saudara, saya pernah ceritakan ini. Waktu saya pernah mengikuti seminar kepemimpinan, ya, saudara, dikatakan bahwa nanti akan dapat, saudara, Alkitab yang besar dan ada cenderamata, ya, saudara. Waktu itu kepemimpinan Millionaire Mandate, ya, saudara. Ya, saya udah ngantri, yuk, yang lain udah pada dapat, saudara, Alkitab, cenderamata, ya. Begitu saya di depan, saya dilihat absensi, ternyata, saudara, absensi saya ada yang bolong, saya nggak dapat. Kemudian saya balik badan, malu saya, saudara. Ya, yang lainnya pada senang, saya lihat, aduh, saya nggak dapat. Nah, saudara mau malu apa enggak, saudara, di sana? Ya, mau dapat pahala? Amin. Soleh kiri kanan. Kalau buat baik mesti tulus. Motivasinya mesti apa tuh? Tulus. Bukan tulus, bukan tulus. Amin. Harus apa? Coba gini, harus tulus. Harus tulus, bukan? Jangan digoyang, tulus. Kalau digoyang jadi tulus, saudara. Nah, ya. Nah, yang kedua, setelah kita menerima pahala, maka akan ada yang namanya perjamuan kawin anak domba. Ya, saudara, di Wahyu 19 ayat yang ke-7 dikatakan, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Perjamuan kawin anak domba merupakan perayaan agung bagi mereka yang sudah hidup dalam keselamatan melalui iman percaya kepada Yesus. Amin. Akan ada sukacita. Pengantinnya siapa? Saya. Katakan sama-sama, saya. Mempelai laki-laki siapa? Yesus, ya. Jadi kita itu gambaran, ya. Saudara, kita seperti perjamuan kawin. Saudara lihat, ada perayaan, ya. Saudara, perayaan agung, ya, di mana ada sukacita, saudara, ya, pada saat kita masuk di dalam kerajaan Kristus. Amin. Ya. Jadi saudara tahu kan, kalau sudah diangkat, berarti akan ada yang namanya pengadilan Kristus. Amin. Ya. Jadi pengadilan Kristus itu bukan untuk menentukan di masuk surga neraka, sudah pasti masuk surga. Karena yang diangkat itu pasti orang-orang yang saleh, yang sudah lahir baru. Amin. Ya. Nah, yang tidak diangkat mengalami apa, saudara? Mengalami apa? Masa antikris. Saudara mau dianiaya. Nah, bisa selamat tapi taruhannya apa? Apa? Wah, langsung disembelih, saudara. Tapi selamat. Tapi kita harus membayar dengan nyawa, ya. Lebih baik kita semuanya diangkat, saudara. Amin. Ya. Nah, terus lagi. Nah, saudara, setelah itu, saudara, ada perjamuan kawin, kemudian saudara di situ, ya, setelah itu kita akan turun bersama Yesus. Ya, coba slide-nya lagi, slide-nya, yuk, ya, oke. Yang kedua, tunggu sebentar, ya, yang kedua, kedatangan Yesus menjejakkan kaki di bumi bersama dengan orang kudus, ya, yang sudah sama-sama terangkat menjejakkan kaki bersama dengan orang yang kudus. Dan Yesus datang sebagai raja. Katakan sama-sama, sebagai raja. Jadi saudara, kita nggak merayakan Yesus sebagai bayi kecil lagi. Di sini nanti ada kandang, kemudian ada bayi digendong-gendong, saudara. Tidak. Karena Yesus sudah
sebagai raja. Amin. Ya, tugasnya sudah selesai. Dia sudah menyelamatkan saudara dan saya, dan tugasnya sudah selesai, dan dia akan datang kembali di awan-awan menjemput saudara, dan kita diangkat. Setelah kita diangkat saudara, maka kita diberikan pahala oleh Tuhan. Amin. Setelah diberikan pahala, kita mengikuti perjamuan besar pernikahan kawin anak domba. Akan ada sukacita. Amin. Nah, setelah itu maka Tuhan datang lagi ke bumi untuk apa? Menghancurkan antikris. Ya, karena antikris itu berkuasa di bumi selama 7 tahun, dibagi 3,5 dan 3,5. Dan Yesus datang untuk menghancurkan saudara antikris dan para pengikutnya. Ya, saudara, dikatakan itu namanya parousia. Katakan sama-sama, parousia. Ya, semua orang lihatnya, dan Yesus datang sebagai raja, ya, dan mengakhiri masa antikristus, ya, yang menganiaya saudara itu, ya, penganiaya jemaat, yang mengakhiri antikristus, mendirikan kerajaan berapa? 1000 tahun. Nanti saudara baca di kitab Wahyu, mendirikan kerajaan 1000 tahun. Ibu kotanya adalah Yerusalem. Terus lagi slide-nya. Nah, saudara, di kerajaan 1000 tahun di Wahyu 20 ayat yang 1 yang ke-6, Kristus memerintah di bumi. Katakan sama-sama, Kristus memerintah di bumi. Ya, ibu kotanya adalah Yerusalem. Iblis dirantai di jurang maut, saudara. Ya, iblis dirantai di jurang maut, dan binatang dan tumbuhan seperti di Eden. Domba bermain dengan serigala. Kalau sekarang domba sama serigala langsung dicabut, saudara. Tapi yang namanya kerajaan 1000 tahun damai, saudara, domba dan serigala, saudara, hidupnya berdampingan. Ya, bahkan ular tedung, anak dekat dengan ular tedung itu tidak membahayakan. Ya, karena apa? 1000 tahun damai. Amin. Ya. Nah, saudara, tidak ada bencana alam, ya. Tidak ada penyakit kecuali orang yang berdosa masih mengalami penyakit, ya. Masih ada orang yang berdosa di sana. Kristus memerintah dengan tongkat besi. Dosa langsung dihukum dan ada kebenaran. Terus lagi slide-nya. Yuk. Nah, saudara, di akhir 1000 tahun iblis dilepas. Ini pemberontakan terakhir iblis, saudara. Dan ada namanya penghakiman tahta putih. Tadi tahta Kristus. Katakan sama-sama, tahta Kristus. Kalau tahta Kristus mengadili orang yang sudah selamat, dia dikasih pahala. Kalau tahta putih itu beda, penghakiman untuk menjatuhkan hukuman. Ya. Nah, saudara, inilah pengadilan tahta putih dikatakan, ya. Di akhir 1000 tahun iblis dilepas, yang menggoda manusia, banyak yang melawan Allah. Ini disebut, ya, iblis dilemparkan ke lautan api dan disiksa selamanya, ya. Jadi iblis dilemparkan kemana? Ke lautan api. Jadi kalau ada film iblisnya dia berkuasa, wah, di neraka, saudara. Ya, tidak. Justru yang paling menderita itu iblis, saudara. Berarti kita dibohongin. Ya, kenapa? Ada film kan di neraka, iblis kan yang berkuasa di sana? Enggak. Justru yang menciptakan neraka Tuhan. Tuhan menciptakan neraka buat siapa? Buat iblis. Tetapi kenapa manusia bisa sampai ke sana? Karena manusia jatuh dalam dosa dan punya sifat yang sama dengan iblis. Ya. Nah, saudara, di sini dikatakan iblis dilemparkan ke lautan api dan disiksa selama-lamanya. Ya. Nah, penghakiman terakhir ini adalah untuk menjatuhkan hukuman. Langit dan bumi akan lenyap. Itu yang namanya kiamat. Ya, langit dan bumi akan lenyap, dan dikatakan semua orang yang tidak percaya dibangkitkan untuk dihakimi. Jadi ada 2 jenis kebangkitan. Kalau kebangkitan pertama, saudara, bahagia kalau kita mengalami kebangkitan pertama. Yang tadi rapture, diangkat, menyongsong Tuhan di angkasa. Yang mati dibangkitkan, yang masih hidup diubah dengan tubuh kemuliaan, tubuh yang gak pernah sakit. Tetapi saudara, celaka kalau kita menghadapi kebangkitan yang kedua.
Kenapa? Kebangkitan yang kedua setelah masa 1000 tahun damai itu berakhir, maka akan ada kebangkitan yang kedua. Dan kebangkitan yang kedua itu adalah yang bangkit untuk menerima hukuman yang kekal. Saudara mau mana? Bangkit menerima hidup kekal atau hukuman kekal? Hidup kekal. Yesus bilang di Yohanes 5 ayat 24, katakan, kalau aku datang, maka ada yang bangkit untuk menerima hidup kekal, ada yang bangkit untuk menerima kematian kekal, ada yang bangkit menerima hidup yang kekal. Saudara mau yang mana, saudara? Hidup yang kekal. Soleh kiri kanan, mesti bertobat. Hidup sungguh. Amin. Karena itu kita mesti siap-siap ini, saudara. Sudah semakin dekat ini waktunya. Sudah diambang pintu sedikit lagi. Dunia udah semakin tua. Ya, kalau nggak Tuhan Yesus datang duluan, kitanya yang dijemput duluan. Itu juga akhir zaman buat kita. Karena itu kalau kita dijemput, akhir zaman buat kita pribadi. Kalau kita nggak siap, selamat gak kita, saudara? Soleh kiri kanan, mesti siap. Amin. Yang bahagia itu kalau dia rohaninya di puncak. Waktu dia rohaninya di puncak, dia dipanggil Tuhan, pasti selamat, saudara. Amin. Karena nanti satu saat kita semua akan nyusul semua. Tapi yang paling celaka pada saat dia, saudara, matinya bunuh diri. Kemudian saudara, ada seorang ayah ya, yang kemarin dia bunuh siapa? Anaknya 4 orang, saudara. Divideoin lagi, saudara. Celakanya dia mau coba bunuh diri 3 kali, nggak mati-mati, saudara. Saya katakan lebih baik dia mati daripada dia hidup tersisa. Betul apa enggak? Dan sudah pasti dia nggak bisa bertobat lagi. Karena apa? Ada kepahitan hati. Soleh kiri kanan, jangan pahit. Amin. Jangan suka pahit hati. Orang yang pahit hati selamat gak, saudara? Amin, saudara. Amin. Ya. Nah, oke, kita lanjutkan lagi. Nah, setelah itu, saudara, belum. Setelah itu, ya, langit baru dan bumi yang baru. Ya. Nah, saudara, setelah bumi dihancurkan, bumi kita yang saat ini, saudara, nggak selama-lamanya semakin tua bumi kita. Ya, sumber energi sudah semakin habis. Pemanasan global sudah semakin panas. Betul apa enggak? Para ahli geologi katakan bahwa ini panas dunia sudah naik 2 derajat. Bayangkan nanti generasi anak-anak kita, saudara, dia naik lagi, tambah panas. Bahkan ada yang suhunya 50 derajat Celcius, saudara. Bayangkan, dunia sudah semakin tua dan sudah gak mungkin lagi diperbaiki. Kenapa? Manusia yang tinggal di dunia ini, saudara, sudah amat rusak. Amin. Karena itu Tuhan memusnahkan semua. Kemudian Tuhan ciptakan langit baru dan bumi baru. Di langit yang baru, di bumi yang baru. Amin. Ku kan tinggal bersamamu, Tuhan. Tiada air mata dan tiada kematian. Hidup selamanya denganmu, Tuhan. Mau gak, saudara? Mau gak? Amin. Ya, ini ya, saudara. Di langit dan bumi yang baru, bumi yang lama itu lenyap, langit dan bumi yang baru muncul. Ya, saudara baca nanti dalam Wahyu 21-22. Ya, saudara, Yerusalem yang baru turun dari surga. Bukan Yerusalem yang sekarang. Kalau Yerusalem yang sekarang perang, betul apa enggak? Tapi Yerusalem yang baru yang turun dari surga. Saudara, ya, saudara, itulah kota surgawi, ya, di mana dosa, penyakit, air mata dan kematian sudah nggak ada lagi. Soleh kiri kanan, dosa, air mata, apa lagi, saudara? Kematian, penyakit. Ada penyakit? Nggak ada lagi. Tinggal selamanya bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, saudara, ya, kita akan beribadah kepada Tuhan. Yuk, sekarang intinya. Terus slide lagi. Apa yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus?
Ya, coba baca sama-sama 23. Apa yang harus kita lakukan? Mempersiapkan menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Ayo. Terus slide-nya baca yang keras. 23. Menanggalkan perbuatan kegelapan. Baca yang keras. 23. Menanggalkan perbuatan kegelapan. Kita baca Roma 13. Bukannya Pak Roma di sini, tapi Roma 13. Ya, Roma 13. Oke, Roma 13 ayat 11. Kita baca ya. Roma 13. Saudara, nanti kalau akhir zaman ini saya ulangi lagi besok. Karena memang kalau yang baru dengar kayaknya bingung dia. Tapi nanti saudara, Alkitab sudah menceritakan apa yang akan kita alami nantinya. Dan pasti itu terjadi. Katakan sama-sama, pasti terjadi. Ya. Coba Roma berapa? 13 ayat 11 sampai 13. Ayo kita baca sama-sama. Sudah ketemu? Katakan amin. Yuk kita baca sama-sama. 2-3. Hal ini harus kamu lakukan. Apa itu? Karena kamu tahu keadaan waktu sekarang. Terus bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur rohani. Terus lagi, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada kita menjadi sudah semakin dekat. Terus lagi, 2-3. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Terus 13. Marilah kita hidup dengan sopan. Terus seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemah. Saudara, orang kalau pesta pora dan mabuk kebanyakan siang atau malam. Pesta pora dan kemabukan malam. Ya, dikatakan jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Yang suka mabuk, saudara, jangan mabuk lagi. Amin. Ya, jangan suka mabuk lagi. Amin. Katakan pada diri sendiri, saya mesti bertobat. Jangan seperti pesta pora, saudara. Lihat saudara gambarnya. Ya, kita lihat ini orang-orang dunia, saudara. Ya, orang-orang dunia. Coba saudara waktu pesta Halloween, saudara ingat gak waktu pesta Halloween? Yang di Korea, yang berdesak-desakan. Wah, ini pesta pora. Berapa banyak yang meninggal? Banyak itu. Banyak sekali, ratusan mungkin saudara. Dan saya mau tanya, kalau meninggal selamat apa enggak? Tidak. Orang tuh sukanya hawa nafsu diumbar. Ya, Tuhan bilang, Tuhan udah mau datang, jangan lagi hidup dalam pesta pora dan kemabukan. Tanggalkan hidup yang lama. Ya, persiapkan dirimu, Tuhan Yesus mau datang. Tanggalkan semua beban, tanggalkan semua dosa yang merintangi kita menerima apa? Keselamatan. Ya, amin. Soleh kiri kanan, buang itu dosamu. Ya, dosa-dosa. Ya. Terus lagi, yang kedua. Yuk, kita baca lagi. Ya, ayat yang ke-13. 2-3. Jangan dalam pencabulan dan hawa nafsu. Nah, jangan, itu mesti ditanggalkan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Percabulan itu bisa dalam perbuatan. Percabulan itu juga bisa kalau kita lihat dalam pikiran. Tuhan bilang kalau kamu memandang wanita, kemudian kamu sudah bertarak, maka kamu sudah bercabul di dalam hati. Betul apa enggak? Amin. Ya, jangan kita saudara mengagungkan tubuh, karena tubuh satu saat dia akan mati dan menjadi mayat. Tetapi yang paling utama adalah roh batin manusia. Katakan sama-sama, roh batin manusia. Yang anak-anak muda, ya, perhatikan. Yang paling utama kalau cari pasangan hidup, ya, lihat hatinya atau lihat dompetnya.
atau lihat fisiknya? Lihat hatinya. Amin. Ya, yang takut akan Tuhan. Katakan sama-sama, yang takut akan Tuhan. Ya, itu percuma kalau dia mata keranjang, saudara. Kalau laki-laki udah mata keranjang, berarti itu laki-laki yang gak benar, saudara. Betul apa enggak? Orang bisa dilihat dari matanya, saudara. Karena mata adalah jendela hati. Lihat matanya, saudara. Nah, kalau orang buat salah biasanya dia nggak mau dilihat matanya, saudara. Ini dia. Apalagi kalau dia punya salah, saudara, nggak berani menatap. Coba suami istri sekali-sekali saling menatap, saudara. Lihat-lihatan. Jangan dulu waktu pacaran lihat-lihatan. Begitu udah nikah 10 tahun, 20 tahun lihat-lihatan nggak berani, saudara. Lihat-lihatan, pandangan. Aku cinta itu. Nah, kalau istrinya mata duitan. Nah, mata duitan dan mata keranjang ketemu tuh orang-orang dunia, saudara. Betul apa enggak? Nah, itu tidak akan diangkat oleh Tuhan. Ya, Tuhan bilang jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Amin. Jaga matamu, saudara, apalagi di kamar di tempat yang gelap, papa mama nggak ada, saudara. Lihat gambar cabul, langsung saudara lalukan mata kita, jangan dipandang, saudara. Karena itu sudah perzinahan. Yang setuju katakan amin. Jangan sampai iblis merusak pikiran kita, saudara. Kalau pikiran udah rusak, saudara, maka hati kita rusak. Kalau hati kita rusak, maka hubungan kita sama Tuhan juga rusak. Amin. Ya, karena pernikahan sebenarnya kudus. Ya, tapi iblis mau merusak pernikahan. Ya, kan pernikahan tujuannya buat apa, saudara? Buat menghasilkan keturunan ilahi. Amin. Nah, ibu kan sudah misi juga kan? Nah, ada keturunan ilahi. Amin. Ya, artinya anak-anak kita benar-benar, saudara, anak kita takut akan Tuhan. Ya, terus lagi. Yuk. Ayat yang berikutnya 2-3. Jangan dalam, belum habis ini ayat yang ke-13. 2-3. Jangan dalam perselisihan dan coba. Nah, ya, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Sorry, kiri kanan. Jangan suka berselisih, jangan suka iri hati. Ayo, nggak boleh. Jangan suka berantem. Jangan suka iri. Ya, karena itu akar dari perselisihan itu kalau ada iri hati, melihat orang mujur kita kayaknya hati kita panas, saudara. Nggak boleh. Justru kalau orang diberkati, puji Tuhan. Tapi jangan di mulut aja, di hati juga sama puji Tuhan. Jangan kita bilang puji Tuhan tapi hati kita mangkal, saudara. Itu namanya nggak tulus, saudara. Amin. Nah, di gereja ini nggak boleh ada perselisihan. Soalnya kiri kanan nggak boleh ada perselisihan. Nggak boleh ada iri hati. Yang jalan kaki nggak boleh iri sama yang punya motor. Amin. Yang punya motor nggak boleh iri sama orang yang punya mobil. Amin. Ya, karena cukuplah kasih karunia Tuhan bagi kita. Ya, saya pernah kasih ilustrasi gak, saudara? Ada pasangan suami istri yang jalan kaki, saudara. Ya, hujan-hujan, gandengan dia, saudara. Ya, tiba-tiba saudara ada yang naik motor. Ya, saudara, ada yang naik motor, pasangan suami istri bilang, wah enak ya kalau punya motor. Yang ngomong ini pasangan suami istri, ya. Nah, yang punya motor begitu kehujanan lewat mobil, saudara. Lewat mobil dia ngomong, Pak enak juga ya kalau kita punya mobil, walaupun mobilnya butut tapi nggak kehujanan, ya kan? Nah, yang punya mobil butut tiba-tiba lewat mobil yang mobil yang ya lumayan bagus, saudara. Wah, Pak enak ya punya mobil yang itu tuh, ya. Mobilnya bagus, ya. Jangan kayak kita mobilnya suka mogok, ya. Nah, yang mobil bagus dia nyetir sendirian karena saudara keluarganya sudah pecah. Mungkin istrinya kemana, anaknya kemana, hatinya kosong, hidupnya jauh dari Tuhan. Dia lewatlah, dia melihat pasangan suami istri yang gandengan tangan, saudara.
dalam hati dia bilang, wah bahagia ya, walaupun dia gak punya apa-apa, namun dia bisa gandengan tangan, saudara, hidupnya bahagia. Amin. Ya, makan tahu sama tempe, saudara, ya, sama sayur asem, enak apa enggak, saudara? Enak. Kalau hati kita juga enak. Amin. Tapi kalau makan Kentucky, makan Burger King, saudara ya, tapi hati lagi mangkel, saya mau tanya, enak apa enggak? Nah, karena semuanya bersumber dari mana? Hati. Apalagi kita dalam Tuhan Yesus. Wah, kita bisa bersyukur selalu, saudara. Amin. Ya. Jangan dalam apa? Perselisihan dan iri. Soleh kiri kanan, gak boleh berselisih, gak boleh berarti. Apalagi nanti ada kepahitan ya. Wah, gawat itu ya. Terus lagi. Yuk. Ayat yang berikutnya. Roma 13 ya. Ayat yang ke-14. Ayo, ayat yang ke-14 kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan jangan merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya ya. Jadi yang kita tanggalkan adalah perbuatan dosa kita, yang kita kenakan adalah Tuhan Yesus Kristus, saudara. Apa artinya, saudara? Terus slide-nya ya. Terus slide-nya. Yuk. Mengenakan Tuhan Yesus Kristus ya. Tuhan Yesus harus menjadi yang utama dalam hidup kita. Yang pertama, coba baca sama-sama 2, 3. Hanya Dia yang sanggup mengisi kekosongan hati kita ya. Terus slide-nya Matius 11:28. Baca sama-sama 2, 3. Iya, hanya Tuhan yang bisa mengisi kekosongan jiwa. Semua bisa hilang, boleh diambil, tapi jangan Yesus diambil. Amin. Hanya Dia yang bisa mengisi kekosongan jiwa kita, saudara. Ya. Terus lagi, yang kedua, Yesus memberi apa? Keselamatan. Siapa yang percaya Yesus memberi keselamatan kita? Karena pengorbanan Yesus di kayu salib, kita semua menerima pengampunan dosa dan kita diselamatkan. Ayat yang terakhir kita baca. Kalau sudah terakhir itu yang paling kita sukai. Ya, Yohanes 14 ayat 6. Sama-sama dibaca. 2, 3. Aku adalah kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Puji Tuhan, kita akan bangkit berdiri. Persiapkan dirimu. Tuhan akan datang segera. Tanda akhir zaman sudah nyata. Tanggalkan semua beban dan dosa. Kalau ada iri hati, perselisihan, sakit hati, kebencian, kalau ada masih hidup dalam perzinahan, percabulan, baik dalam perbuatan maupun dalam pikiran, dalam hati, bertobat hari ini. Sebelum kita masuk dalam tahun yang baru, biarlah kita hidup dalam kehidupan yang baru, saudara. Tuhan tidak mau kita hidup dalam pesta pora dan kemabukan, hidup yang dikuasai oleh hawa nafsu dosa, karena upah dosa itu kematian. Persiapkan dirimu. Amin. Persiapkan dirimu, Tuhan akan datang segera. Tanda akhir zaman telah nyata. Tanggalkan semua kelemahan dan dosa yang sering kami, kita menerima keselamatan. Persiapkan dirimu, Tuhan akan datang segera. Tanda akhir zaman telah nyata. Pandangkan semua beban dan dosa yang merintangi, untuk kita menerima keselamatan. Karena di langit yang baru, di langit yang baru, di bumi yang baru, Tuhan tinggal bersamamu.
bangun dari tidur rohani kami. Kami boleh hidup, kami berubah dan diubahkan lewat kuasa firman dan roh-Mu Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau terima berkat-Mu. Saudara, angkat hatimu dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus. Silakan duduk sebentar. Kita bersatu sebentar. Amin, puji Tuhan. Dengan pujian We Wish You Merry Christmas, kita sambil bersalaman untuk diri kita.